bagaimana menjadi sehat tanpa minum obat, tanpa disuntik, tapi ada jalan ketiga. Bukan pihak ketiga ya, tapi jalan ketiga yang jauh lebih efektif, jauh lebih nyaman, dan ini kita mau membentuk suatu komunitas baru, komunitas sehat. Mari kita lihat video yang akan diputarkan oleh operator kita, seorang mantan militer tapi sangat tertarik untuk mendalami bidang kesehatan dan bisnis ini. Kita akan lihat siapa sosok Dr. Setio yang akan membantu kita. Silakan Mas Pras untuk putarkan video. Kita saksikan teman-teman video berikut ini. Mari kita sambut Dr. Setio dengan mengetikkan angka 45 dan kita akan mengubah. Hari ini Dr. Setio akan berbagi soal apa itu diabetes, lalu nanti tanya jawab baru akan diberikan solusinya. Silakan dokter, waktu sepenuhnya milik Anda. Terima kasih Pak Julius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Ini satu kegembiraan buat saya secara pribadi, secara keluarga, bisa terus bersilaturahmi dengan teman-teman semua. Dan saya sengaja ingin menyampaikan kembali betapa pahit, betapa sangat-sangat melelahkan berbicara mengenai kencing manis atau berbicara mengenai diabetes. Kenapa demikian? Karena saya secara pribadi, Pak Julius, teman-teman semua, saya sangat betul-betul berharap sekali tidak ada orang yang kena diabetes. Kenapa? Karena faktanya kita sangat memprihatinkan. Diabetes itu tidak pernah turun dari waktu ke waktu meskipun obat, berbagai obat, insulin, amputasi, dan seterusnya itu tidak menyelesaikan. Bahkan meningkat. Dan sedihnya lagi, bukan tipe 1 tapi tipe 2, itu diderita oleh anak-anak kita, oleh keponakan kita, kerabat kita yang masih kecil-kecil, 15 tahun. Ini hal yang sangat menjadi perhatian buat saya betul-betul. Ini adalah dari Riset Kesehatan Dasar 2018, Kementerian Republik Indonesia. Saya akan selalu mengingatkan, diabetes itu bukan pankreas, diabetes itu bukan hanya insulin, tapi diabetes itu adalah 8 organ yang terlibat. Jadi tidak mungkin bisa menyelesaikan sesederhana itu. Saya ingin betul-betul Bapak, Ibu, teman-teman saya, semuanya harus membuka sekarang. Tidak dengan yang sudah. Sekali lagi, tidak dengan yang sudah. Tadi disyaratkan sama Pak Julius, sudah harusnya tidak minum obat lagi, sudah harusnya tidak operasi, harusnya sudah tidak suntikan lagi. Ini mengacu ke beberapa hal yang sangat penting. Ini adalah dari konsensus langsung dari orang-orang yang istimewa tentunya, karena ini adalah satu kesepakatan, sehingga ini harus jadi acuan buat kita. Hampir seluruh organ kita akan terkena.
tadi sudah disyaratkan sama Pak Yudis juga, ada komplikasi pada pembuluh darah kecil atau mikroangiopati maupun pembuluh darah besar makroangiopati. Ketika kita mendengar pembuluh darah, berarti seluruh tubuh akan mengalami suatu perburukan. Pahit sekali. Sekali lagi, pahit sekali diabetes itu. Ini juga sama, hal yang sama. Bahkan saya mengingatkan satu hal aja di sini. Di sini ada gangguan hormon inkretin. Jadi ada perubahan hormon, bukan bicara hanya insulin saja, tapi seluruh tubuh. Nah, ini akan langsung bersentuhan sekali dengan produk kita. Karena kita ada omega, ada melatonin yang betul-betul memulihkan gangguan hormonal. Jadi akan bisa pas sekali. Yang terakhir, yang paling menarik adalah ketika saya selalu mengisyaratkan untuk olahraga. Karena di sini bersentuhan dengan otot. Kalau orang diabetes tidak mau olahraga, jangan pernah ada kata sembuh. Harus paksakan untuk olahraga. Di sini ada lemak, berarti dengan kegemukan dan lain sebagainya, itu pun hal yang sama. Seluruhnya akan mengikuti irama kita semua. Artinya adalah kalau kita olahraga, berarti seluruh organ pun akan melakukan satu perbaikan yang istimewa. Nah, ini ilustrasi yang tidak akan pernah saya lupakan, karena ketika kita bicara pankreas, ketika kita bicara sel beta pankreas dengan hasilnya insulin, maka dialirkan melalui pembuluh darah. Dan inilah pembuluh darah yang tidak pernah diperiksa sama sekali ke semua orang diabetes. Yang diperiksa hanya gula darah, puasa, postprandial, HbA1c. Tidak pernah diperiksa pembuluh darahnya. Padahal udah jelas-jelas namanya komplikasinya ada di pembuluh darah. Dan selalu targetnya adalah pada komplikasi. Targetnya adalah ketika sudah terjadi komplikasi baru ribut mengenai diabetes. Itu sudah terlambat. Satu hal lagi yang paling perlu adalah berbicara di lemak dan kolesterol. Beberapa hari atau selalu saya akan mengingatkan, tolong cari buku di China Study, tulisan Colin Campbell, Thomas Campbell, atau Rahasia Sehat Orang Cina. Beli buku itu, dan murah sekali. Tidak lebih dari 100.000, mungkin 60.000, 50.000. Itu buku istimewa sekali. Dan di sini mengisyaratkan sekali betul-betul. Bukan bicara karbohidrat, tapi bicaranya lemak. Diabetes tidak hanya sekedar bicara manis atau karbohidrat, tapi bicara lemak, bicara kolesterol. Nah, apa yang terjadi sekarang dengan diabetes? Maka seluruh organ kita rusak. Seluruh organ kita rusak. Dari otaknya, matanya, jantungnya, ginjalnya, sarafnya, bahkan ke gigi. Tidak akan pernah sembuh dengan peradangan gigi atau peradangan gusinya, itu karena diabetes. Hal yang terpenting adalah seperti yang tadi disyaratkan, adanya komplikasi pada mikrovaskuler, pembuluh darah kecil, dan makrovaskuler, pembuluh darah besar. Ini yang harus kita ingatkan, Bapak Ibu sekalian, pahit sekali yang namanya diabetes. Karena mata akan mengalami kebutaan, ginjal akan cuci darah dan sampai meninggal, saraf juga mengalami perubahan, otak jelas adanya stroke, serangan jantung pada jantung, kemudian adanya diabetic foot, atau busuknya kaki seorang penderita diabetes. Dan sampai hari ini selalu konsentrasinya adalah pada komplikasinya, bukan pada diabetesnya. Tidak menyembuhkan diabetesnya, tapi ribut dengan amputasi, ribut dengan perawatan luka. Di mana-mana ada klinik perawatan luka diabetes. Lukanya yang dirawat sampai meninggal. Tolong pikirkan baik-baik. Mudah-mudahan bola yang saya lemparkan ini, seperti yang tadi disarankan sama Pak Julius, bisa menjadi bahan diskusi buat kita. Bapak-Ibu sekalian, ketika berbicara di pembuluh darah dan diabetes, maka endotel rusak. Ketika endotel atau lapisan terdalam rusak, maka seluruh organ kita akan rusak. Di sana terjadi inflamasi, peradangan yang tidak akan pernah berhenti. Di sana terjadi mulai perubahan pembuluh darah. Terbentuknya jaringan, remodeling, tapi remodeling ke arah yang negatif. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah aterosklerosis. Kaku pembuluh darahnya, menyumbat, dan itu di seluruh pembuluh darah. Apa sayang? Di seluruh pembuluh darah. Jadi berarti seluruh organ akan terkena. Diabetes. Jadi jangan berorientasi pada komplikasinya, tapi bagaimana menyelesaikan diabetes. Mata. Rusak, Pak, karena pembuluh darah kecil yang di mata di retinanya akan hancur. Hancur sehancur-hancurnya dengan kebutaan. Jangan pernah mau untuk diabetes. Ini adalah
mata, sekarang ginjal. Ginjal pun isinya pembuluh darah. Afren yang masuk dan efren yang keluar. Di sini terjadi dilatasi, pelebaran. Maka banyaklah masuk ke dalam ginjal. Termasuk di dalamnya adalah protein. Sehingga yang dikeluarkan adalah protein. Atau bisa dikatakan ginjal bocor. Karena proteinnya selalu positif lagi, positif lagi, positif lagi. Bahkan berlebihan. Ginjal akan mengalami kerusakan. Akan terjadi sel-sel ginjal juga akan mengalami perubahan drastis sehingga terjadi sistem filtrasi yang tidak akan sehat. Demikian juga dengan urin. Maka akan gangguan secara keseluruhan. Pada akhirnya justru tidak akan menghasilkan urin lagi karena sudah terjadi gagal ginjal. Yang terakhir, kaki. Apa yang terjadi di kaki? Umumnya adalah ketika kita berbicara di kaki, berbicara dua faktor, pembuluh darah dan sarafnya. Maka akan terkena semua. Pembuluh darah akan mengalami gangguan dan setiap berkas sekarang, setiap saraf itu diliputi oleh pembuluh darah, Bapak Ibu sekalian. Diliputi oleh pembuluh darah. Kalau pembuluh darahnya tersumbat seperti ini, maka jangan pernah berharap sel ataupun sarafnya akan mengalami perbaikan. Tidak terasa, tidak akan merasakan apa-apa sama sekali, karena rusak sedemikian rupa saraf. Ini perjalanannya. Di sini di grade 0 tidak terjadi sesuatu. Tapi mulai grade 1, grade 2, grade 3, sampai terlihat tulangnya. Ini sudah nembus nih, sudah ke tulang, ini sudah hitam semua. Dan ketika di sini yang bicaranya adalah amputasi. Di sini bicaranya udah mulai. Perawatan luka. Nggak ada selesai-selesainya dengan menyelesaikan ini. Tidak akan pernah selesai. Fokus kita harus pada diabetes. Bagaimana menyelesaikan diabetesnya. Ini adalah gambarannya. Grade 1 seperti ini. Grade 2 ini masih di permukaan. Kemudian meningkat lagi. Bolong sampai akhirnya hitam semua. Ini sudah berbicara, sudah menyedihkan sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi, diabetes betul-betul pahit. Jangan pernah ada yang kena diabetes. Tolong bantu saya. Bantu saya untuk menyembuhkan seluruh pasien diabetes. Tapi dengan cara yang berbeda. Tidak konvensional lagi. Tidak dengan obat. Tidak dengan suntikan insulin. Tolong, tidak dengan amputasi. Tolong renungkan bola yang saya lemparkan ini. Gambarannya sedih sekali, Bapak Ibu sekalian. Baunya minta ampun, nanti keluar belatung. Luar biasa. Ini harus diselesaikan. Dan gambaran di sini, dalam hitungan hari, Bapak Ibu sekalian. Dalam hitungan hari, dari hari pertama sampai hari 10 sudah membusuk seperti ini. Jadi kita berpacu dengan waktu. Segera sembuhkan pasien-pasien yang mengalami diabetes. Tidak ada cerita tunggu lagi. Nah, kenapa transdermal? Saya akan selalu mengingatkan. Tidak dengan obat, karena hanya akan dapat sisanya saja. Dari 300, hanya dapat 84 mg. Jangan bicara obat lagi. Demikian juga dengan suntikan. Karena hanya orientasi pada insulinnya. Padahal, ingat, bukan hanya berbicara di insulin. Diabetes berbicara di banyak hal, di 8 organ. Nah, saya ingin menutup dulu supaya kita bisa diskusi, Bapak Ibu sekalian. Materinya. Jadi saya berharap betul-betul nanti kita akan diskusikan. Saya ingin membuka kesempatan untuk tanya jawab mengenai diabetes, komplikasi, dan seterusnya. Tadi saya sudah melihat satu hal, ada di chatting, bagaimana bisa menyelesaikan orang yang diabetes, tidak sembuh-sembuh, dan sudah pasang selang, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi. Saya tutup dulu screen-nya. Pak Julius, saya lemparkan ke forum, kemudian kita diskusikan untuk sama-sama kita diskusi mengenai diabetes dan komplikasinya. Pahitnya, kencing manis. Ya, pahitnya kencing manis. Jadi jangan sampai betul-betul pahit, kita bisa jaga. Dan dokter sangat menganjurkan kita bahwa kita punya pola baru, cara baru untuk hidup. Dan juga kalau yang sudah kena sakit, kita punya cara rasa yang non-konvensional. Mari kita teman-teman diskusi. Saya mengundang bukan hanya pertanyaan dari orang yang di lapangan ketemu orang sakit diabetes, tapi mungkin juga kalau ada tenaga ahli kesehatan, boleh berbagi pengalamannya, sangat kita welcome. Betul, betul, betul Pak Yunus. Itu ya dokter ya. Oke. Sambil silakan minum dulu dokter, dan teman-teman juga boleh sambil minum. Meskipun kita berbicara satu yang serius, tapi kita bawa happy dan senang, dan dengan penuh harapan bahwa ini adalah komunitas untuk menjadi lebih sehat. Saya akan bacakan beberapa pertanyaan dokter ya.
Siap. Dan teman-teman sekaligus saya ingatkan yang sudah juga ditulis oleh operator, Anda silakan bertanya di forum chat, sebutkan nama Anda, kota asal dan juga pertanyaannya atau komentarnya. Sekali lagi harap ikutin apa yang disampaikan oleh operator karena nanti akan kita dokumentasikan. Oke, yang pertama dokter, ini dari Ibu Yuli Surabaya. Dokter mohon pencerahannya, ada saudara saya yang sakit diabetes sudah stadium 4. Tadi sudah kita lihat gambarnya, badannya gemuk karena ada cairan dan lemak di tubuhnya. Nah, bagaimana cara pengobatan atau cara reksa untuk mengelolanya dengan produk-produk kita? Mohon sekali pencerahannya, Dok. Jadi memang kepahitannya belum sangat terasa. Mohon sekali pencerahannya dari dokter. Ini juga mewakili banyak orang, saya kira. Baik, terima kasih Pak Julius. Saya langsung memberikan satu gambaran kembali. Jangan fokus pada, sekali lagi, jangan fokus pada komplikasi, tapi fokus pada akar permasalahan. Di yang lalu saya berbicara mengenai obes dan hasilnya diabetes. Jadi kalau masih obes, jangan harap diabetesnya selesai. Satu. Kedua, tadi udah disyaratkan lagi, ada lemak. Artinya adalah, lemak adalah bagian dari diabetes. Permasalahannya ada di lemak. Artinya berarti stop total makanan yang mengandung lemak. Semua harus di stop. Karena bergandengan dengan kolesterol, bergandengan dengan asam urat. Nah, bagaimana dengan produk? Bapak, Ibu, teman-teman, sekali lagi. Selalu akan saya mengingatkan ya, kita sudah, atau One More International sudah luar biasa menyediakan produk itu. Dengan berbagai penelitian, dengan berbagai cara, termasuk nanowave teknologi yang tadi disampaikan sama Pak Julius, itu sudah betul-betul disediakan. Jadi dengan produk apa? Semua produk pakai. Makin kombinasi, makin mempercepat penyelesaian. Tapi ingat akar permasalahan. Akar permasalahannya adalah pola makan yang harus dirubah. Olahraga harus dilakukan. Semua pasien diabetes pasti lemah, pasti nggak ada gairah. Jangankan bicara olahraga. Tapi mulai malam ini harus dipaksakan olahraga apapun semampunya. Entah itu dengan stretching, entah itu dengan tarik nafas, entah itu dengan tahan nafas. Yang pasti melakukan olahraga. Apalagi sampai bisa berjalan kaki. Lakukan jalan kaki secara bertahap. Tadinya hanya 10 meter, lakukan 10 meter. Nanti jadi 12 meter. Nanti jadi terus meningkat, dan itu menyelesaikan. Produk harus semua. PNG, nanti kita bahas di produk. Melatonin plus sudah disediakan. Pasti akan membantu untuk memulihkan insulin, membantu memulihkan hormonal. Demikian juga dengan Omevia-nya. Demikian juga dengan Slim Style. Kita sudah disediakan, bagi pasien wanita sudah disediakan Ladies Night. Pasien pria sudah disediakan Gentleman Night. Di sana ada vitamin, dekamin, dan B12+. Kombinasikan itu Bapak Ibu sekalian. Yuk kita pantau sama-sama. Ayo kita pantau sama-sama, selesaikan. Jangan sampai ada diabetes lagi. Sudah grade 4, itu sudah tidak terserah lagi. Ketika masuk rumah sakit, sudah ditahan. Untuk mulai ceritanya adalah merawat lukanya. Kalau sudah ada komplikasi di luka, merawat lukanya, tapi tidak menyelesaikan. Sudah disuntik insulin pun tidak menyembuhkan. Fakta sudah terjadi di sana. 6,9 dari sampel meningkat menjadi 10,9. Dalam satu kurun waktu, dalam satu kurun periode. Jadi Pak Julius, mudah-mudahan ini saya lempar kembali kepada forum untuk bisa berdiskusi lebih matang lagi mengenai diabetes. Akar permasalahannya adalah diabetes. Jangan berbicara grade 1, grade 2, grade 3, komplikasi ABCD. Saya berharap tidak ada yang diabetes, itu yang paling perlu. Demikian Pak Julius, saya kembalikan kepada forum. Terima kasih. Terima kasih dokter. Jadi kuncinya adalah kombinasi, semakin komplit semakin bagus. Dan teman-teman yang belum kenal produk-produk One More, nanti di bagian akhir dokter akan membahasnya. Tapi kita matangkan dulu pahitnya sakit diabetes ini. Nah, pertanyaan dari Pak Hasyim, saya mohon hanya saya sebutkan saja bahwa Pak Hasyim menanya apa tanda-tandanya. Tadi dokter sudah menjelaskan dalam presentasinya apa yang menjadi tanda-tanda orang sakit diabetes. Itu mulai ada makro, ada mikro, nanti dapat slide-nya. Kalau mau nanti hubungin kami, panitia bisa atau hubungin upline Anda. Oke, saya langsung masuk ke pertanyaan ketiga, dokter. Dari Pak Suwito, One More Cikarang.
Ada 2 pertanyaan, dokter, jika kencing manis terus meminum obat terus-menerus, apa bahaya buat organ ginjal kita? Lalu yang kedua, sekarang ini kenapa diabetes mellitus mudah sekali menyerang? Wow, itu 2 pertanyaan yang dari Pak Suwito. Terima kasih dokter. Jadi apa bahayanya kalau minum obat terus-menerus buat ginjal? Yang kedua, berkaitan dengan data dokter, kenapa sekarang mudah sekali orang kena sakit diabetes mellitus? Betul. Jadi prinsipnya, Pak Julius, kita harus mengingatkan lagi, ketika minum obat, tidak menyembuhkan. Sekali lagi nggak ada yang namanya dokter suruh minum obat terus nanti sembuh diabetesnya, tidak. Kalimatnya adalah mengontrol diabetesnya sampai mati. Sekali lagi, dikontrol, tidak sembuh sampai selesai. Selesainya bukan selesai sembuh. Selesainya adalah komplikasi, kematian, amputasi, dan seterusnya. Jadi tidak bicara obat. Minum obat apapun. Dan obat selalu disertai dengan efek samping. Kalau tadi disinggung ginjal, jangankan karena obat. Karena diabetesnya sendiri, progresnya akan terjadi. Gagal ginjal. Pasti itu. Cuci darah akan terjadi pada pasien diabetes. Itu semua. Tidak ada diskusi, tidak ada debat lagi. Perjalanan itu akan terjadi. Jadi saya akan keras sekali di sini. Obat tolong pikirkan lagi. Conventional treatment tolong dipertimbangkan lagi. Karena tidak menyelesaikan. 1 jenis obat, dinaikkan dosisnya. 2 jenis obat, dinaikkan dosisnya. 3 jenis obat, dinaikkan dosisnya. Masukkan suntikan insulin, sama juga. Penyakit diabetes terus berjalan. Progresivitas yang bukan membaik tapi memburuk. Komplikasinya akan terus berjalan. Karena akar permasalahannya tidak diselesaikan. Apa itu akar permasalahannya? Pas banget yang tadi diceritakan. Akar permasalahannya adalah karena kita mudah menjadi diabetes. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa jadi mudah sekali? Karena makanan kita. Karena makanan kita salah. Nanti ada di beberapa slide yang pasti akan tertegun teman-teman. Kita salah memilih makanan. Orang Jepang memilihnya adalah karbohidrat. Sementara kita memilihnya bukan karbohidrat. Kita memilihnya adalah lemak dan kolesterol. Lebih banyak lemak, lebih banyak kolesterol, maka diabetes akan mudah banget diabetes. Dan seterusnya panjang. Kita akan mudah diabetes, kita akan mudah komplikasi diabetes, kita akan mudah dengan autoimun, kita akan mudah sakit. Nah, beruntung tadi ada pertanyaan mengenai sebelumnya Pak Julius tadi tolong diingatkan lagi. Yang tidak dijawab adalah mengenai gejala. Ya. Gejala diabetes itu seolah-olah tidak akan pernah terpikirkan oleh orang lain. Pipis yang berulang-ulang, yang sering pipis, sering lapar, bentar-bentar lapar lagi, bentar-bentar lapar lagi, malam-malam berapa kali pipisnya. Belum ada gatal, terasa gatal di mana-mana. Lemes, berat badan turun, itu adalah gejala. Dan itu seolah-olah tidak sesuatu yang istimewa. Dibiarkan begitu saja. Makanya bagus sekali Pak Suwito pertanyaan, kok tiba-tiba sekarang saya kena diabetes? Bukan tiba-tiba. Dari tadi bicara aja 15 tahun. Bukan tiba-tiba. 15 tahun perjalanan anak kita sudah ada yang diabetes. Artinya berarti sebelum 15 tahun, dari mulai kecil kita sudah dirintis untuk diabetes. Dirintis untuk diabetes Bapak Ibu sekalian. Makanya saya katakan saya keras banget, tidak ingin ada satu orang pun yang kena diabetes. Dan itu adalah tugas kita. Tugas semua keluarga besar komunitas One More International Asia kita semua. Demikian Pak Julius, mudah-mudahan nanti akan lebih diskusi lagi karena nanti masuk di solusinya. Silakan. Ya, terima kasih dokter. Jadi tidak ada istilah tiba-tiba dok ya. Dan seringkali kita tidak sadar kita ini mempersiapkan orang untuk diabetes, pola hidup kita segala gitu. Oke, terima kasih dokter. Pertanyaan dan mudah-mudahan makin banyak yang kita promosikan acara ini supaya makin banyak orang yang sadar. Ya. Ketemu dengan Dokter Setio akan sadar bahwa pentingnya untuk menjaga dari awal. Pertanyaan berikutnya dari Bu Riris Palembang. Produk One More apa untuk diabetes ini untuk mengurangi gula darah dan juga mengobati pankreas yang rusak? Nah ini sebenarnya apakah mau dijawab sekalian atau mau nanti silakan dokter. Siap. Saya sih berpikirnya sama Pak Julius. Tadi juga saya sudah mengingatkan. Jangan berpikir pankreas. Karena diabetes tidak pankreas saja. Ya, ya. Diabetes berarti ususnya atau pencernaannya, diabetes berarti otaknya, diabetes berarti ototnya, diabetes berarti banyak. Jadi jangan
pola pikirnya kita jangan berpikir di produk. Pertanyaannya sekarang bagaimana sih produk apa yang memperbaiki pankreas, produk apa yang bisa menurunkan gula darah? Itu adalah produk yang dibicarakan di obat, bukan yang kita diskusikan sekarang. Yang kita diskusikan adalah bagaimana orang supaya selesai diabetesnya tidak ada cerita. Ketika berbicara produk, seluruh produk, sekali lagi, seluruh produk harus dimanfaatkan karena sudah disediakan oleh Warmon Internasional. Tapi untuk menyelesaikannya itu harus disisir satu-satu. Kolesterol, buah, dan sayur, itu adalah obat. Sekali lagi, itu adalah obat. Nanti kita akan diskusikan ketika kita bicara solusi. Silakan, Pak Julius. Oke, terima kasih. Pertanyaan dari Pak Saleh Makassar. Nah, ini kaitannya dengan pengalaman dokter bagaimana ketika bertemu di masyarakat yang untuk memberikan kesadaran, memberikan konsientisasi pentingnya untuk menjaga dari awal. Karena rata-rata susah disadarkan, dan kebanyakan baru ketika sudah darurat dan merasa baru tiba-tiba dapat, baru mereka kewalahan untuk mencari solusi. Nah, pengalaman dokter seperti apa? Inilah yang harus kita sosialisasikan teman-teman semua. Kita harus berani melakukan sosialisasi bahwa, sekali lagi, bahwa jangan mau diingatkan bulan depan harus diabetes lagi ya, harus rajin-rajin diabetes ya. Itu harus terpikir oleh kita. Kesalahan besar. Sekali lagi, itu adalah kesalahan besar kita. Makanya kita harus lakukan seperti ini. Pertemuan ini sudah ada 519 orang. Saya ingin 509 orang mengingatkan lagi 500 sekian orang lagi, mengingatkan sekian orang lagi. Sehingga akan terpikir, Pak. Ya. Tidak ada cerita. Kita harus di masyarakat itu harus jelas. Salah satunya adalah ketika kita bicara komplikasi saja. Komplikasi di kaki. Harus sudah amputasi. Bapak Ibu sekalian, diamputasi pun diabetesnya tidak sembuh. Untuk apa dia diamputasi sekarang? Targetnya amputasi supaya tidak terjadi sepsis, supaya terjadi komplikasi dan kematian. Tidak sadar setelah diamputasi apa yang terjadi dengan diabetes. Tidak sembuh. Jadi artinya apa? Maka akan berulang lagi amputasinya. Dari mulai ibu jari, naik ke betis katakanlah, naik ke paha, setelah itu meninggal. Tolong pikirkan baik-baik. Jadi perjalanannya adalah sama. Jadi makanya sekarang saya katakan lagi, orientasinya tidak bisa. Orientasinya adalah kita tidak boleh diabetes. Kalau sudah diabetes berarti betul-betul harus kita ngerubah. Masuk dalam forum puasa. Puasa salah satu yang bisa menyembuhkan untuk diabetes. Luar biasa puasa itu. Dahsyat sekali. Pak Julius selalu mengingatkan ke sana. Pak Julius memberikan contoh. Puasa. Kita lah dalam periode puasa. Apalagi sekarang, 10 hari terakhir. Manfaatkan untuk bisa menyembuhkan dari diabetes. Tidak bicara BPJS. Tidak bicara obat. Bicaranya puasa. Silakan Pak Julius, masih beberapa slide karena nanti akan pasti diskusinya akan lebih menarik lagi. Silakan. Seru lagi ya. Oke teman-teman, masih semangat sekali nih Dok, juga masih banyak yang masuk dalam ruangan ini. Dan terima kasih ya. Jadi Pak Saleh, sekali lagi caranya adalah antara lain kita wartakan forum seperti ini. Yang 519 orang ini mewartakan pada orang, mempromosikan. Kita jadi good promotor supaya banyak orang yang terbantu sebelum sakit sekali ya. Oke. Yang pertanyaan 11 dari Pak Arief Rubianto dari Pangandaran. Nah, ini Dok, ini adalah pasien muda. Ada pasien masih 17 tahun dengan kondisi diabetes tipe 1. Dan sekarang sudah mulai keluhan sakit di kaki dan badan, dan tiap hari diberi obat golongan narkotik untuk mengurangi rasa sakit. Nah, sekarang yang terjadi adalah keluhan mual, muntah, dan sampai sesak. Nah, nanti ini sangat menunggu solusi yang ditawarkan dokter, obat yang non-konvensional tadi. Bukan obat, tapi solusi non-konvensional. Ini. Diabetes tipe 1 ya, sangat berbeda. Pak Julius, teman kita di Tasik atau di Pangandaran, diabetes tipe 1 adalah autoimun yang kita bicarakan kemarin. Jadi awalnya memang dari yang kita bicarakan kemarin, protein susu, dan lain sebagainya, itulah yang menjadi dasar diabetes tipe 1. Maka apa yang terjadi? Solusinya sama. Kita tidak berpikir, jangan pernah berpikir produk One More itu adalah obat. Bisa nggak untuk menyembuhkan diabetes? Bisa nggak untuk menyembuhkan tipe 1 diabetes? No. Aplikasikan, pakai, yuk kita pantau sama-sama. Ingat ya, yuk kita pantau sama-sama. Caranya sama antara tipe 1 dengan tipe 2 sama. Tipe 1 kecil sekali angkanya, di bawah 10%.
Tapi tipe 2, orang dewasa yang betul-betul seolah-olah tidak memerlukan insulin itu luar biasa tingginya. Pak Julius, saya kira lebih baik langsung ke materi solusi nih. Boleh ya? dok, ya. Masih ada waktu ya. Kita diskusi sampai jam 23. Ya, saya minta izin masuk ke, saya masuk ke solusi, saya share lagi. Mudah-mudahan ini akan menjadi bahan tambahan kita untuk berdiskusi lagi. Ya, silakan, sudah kelihatan dokter. Siap, saya perbesar screen-nya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang dikatakan tipe 1, tipe 2 sama semua. Stop total intake kolesterolnya. Apapun. Semua berbasis hewani mengandung lemak dan kolesterol. Harus di stop total. Ini yang pertama. Kedua, buah dan sayur. Nanti ada pertanyaan, kenapa dokter Sus selalu buah? Saya akan jelaskan sedikit. Dan produk harus semua. Usahakan untuk mengkombinasikan. Olahraga harus rutin dan teratur. Istirahat harus teratur, selalu berpikir positif. Ingat ya, bukan obat, bukan insulin, bukan BPJS, bukan asuransi, bukan apa-apapun. Yang bisa menyelesaikan adalah doa kita kepada Yang Maha Penyembuh. Cantik sekali saya. Bentar ya. Nah, saya ingin membawa atau berjalan-jalan sama teman-teman di usia kita lagi kecil banget. Kita diajarkan dengan fotosintesis matahari, daun, modal dasarnya adalah CO2, karbon dioksida, dan air. Air melalui akar, CO2 diambil oleh mulutnya si daun. Dan hasilnya adalah gula, salah satunya gula. Selain oksigen dikeluarkan lagi dari daun. Hasilnya apa Bapak-Ibu sekalian? Buah, sayur, jahe. Apalagi sekarang? Ini obat. Yuk kita lihat sekarang. Bagaimana dengan nanas? Nanas bisa anti hiperglikemik. Bagaimana dengan belimbing? Ya, anti hiperglikemik. Nanas anti hiperlipidemik dan anti diabetes. Mangga yang sedemikian manis. Mangifera indica anti diabetes. Sawo yang begitu manis ternyata mempunyai efek anti diabetes. Nah, ini yang bikin kaget lagi, duren. Duren dan rambutan Bapak Ibu sekalian yang sedemikian seolah-olah dinegatifkan. Ini International Symposium on Food and Agrobiodiversity, Anti-Diabetic Activity of Durian dan rambutan. Sekarang kita mau berbicara di mana? Posisinya. Maka berbicara di produk. Apa sih produk kita? Seluruhnya adalah persis seperti yang kita diskusikan sekarang. Kita berbicara PNG, isinya ginseng. Ginseng dari mana? Matahari. Dan ternyata betul untuk diabetes. Ternyata untuk diabetes. Glukosamin untuk diabetes. Mengikuti semua Bapak-Ibu sekalian. Saponin untuk diabetes. Udah disediakan sama OneMore. Saponin efektivitasnya seluruhnya akan mendapatkan satu hasil yang sama. Akan bisa mengatasi diabetes. Mengatasi diabetes. Ini bukan obat, bukan insulin, bukan seperti yang kita tapi transdermal delivery system yang sudah dibuat secara teknologi luar biasa dan menjadi bahan untuk kita diskusikan. Demikian juga dengan nanokristal yang ada di sana. Di sana disimpankan silver ion untuk diabetes. Demikian juga di germanium. Infrarednya untuk diabetes. Ini juga sama, akan memperbaiki peredaran darah. Akan memperbaiki seluruhnya. Ya. Bisa dibayangkan hampir seluruh akan terdistribusi ke seluruh tubuh kita karena di sini menyangkut semuanya dan ini melibatkan kondisi kita diabetes. Pasti akan memperbaiki diabetes. Bagaimana dengan omega 3? Pasti akan memperbaiki karena mempunyai efek oral hipoglikemik yang ada di dalam omevia. Omega 3 sengaja diberikan untuk diabetes. Koenzim Q10 untuk diabetes. Koenzim Q10 untuk diabetes. Hal yang sama sekarang. Hormonalnya pasti berhubungan. Karena di sana ada DHA dan juga pregnenolon. Hal yang sama semuanya. Untuk diabetes. Pregnenolon untuk diabetes. Untuk diabetes Bapak-Ibu sekalian. Melatonin hal yang sama. Melatonin akan mempengaruhi seluruh tubuh kita. Karena apa? Karena ada di hipofisi. Ada di pituitary. Akan memperbaiki seluruh keseluruhan kita. Demikian juga dengan lavender. Ingat ya, lavender dihasilkan oleh matahari loh. Dan ternyata memberikan efek untuk diabetes. Lavender, anti-hyperglycemic effect. Rose,
bunga ros, Bapak Ibu sekalian, dari matahari. Hasilnya adalah diabetes. Vitamin saya tidak akan diskusikan. Orang diabetes pasti jelek pencernaannya, komplikasinya luar biasa sehingga memerlukan B12+, memerlukan slim style. Kenapa? Karena buah, guarana buah, garcinia buah, jahe, teh hijau, spirulina, semuanya dihasilkan oleh matahari fotosintesis. Demikian juga dengan peptide. Peptide awalnya dari sana. Nah, saya ingin Pak Julius, kita sama-sama belajar sekarang. Ya, saya akan stop screen di sini. Saya akan kembalikan screen-nya ke Google. Yuk kita sama-sama lihat. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian akan terinspirasi. Ketika kita berbicara, ketika kita belajar, contoh sekarang kita bicara, karena kita lagi puasa, kita bicara kurma. Maka kita harus mendapatkan judulnya ini, Ziziphus zuzuba, bahasa Latinnya. Maka kita tinggal masukkan Bapak Ibu sekalian di sini, tinggal dimasukkan Ziziphus, bahasa Latinnya, ya, zuzuba. Ini adalah buah kurma. Kemudian tambahkan benefitnya. Untuk apa? Untuk diabetes atau tidak? Ini adalah pembelajaran buat kita sama-sama. Mudah-mudahan akan terisi kita sama-sama semua. Nah, ternyata anti diabetik. Ini saya tidak perlu buka. Sekali lagi saya tidak akan buka filenya. Ternyata untuk diabetes itu memperbaiki lipid profil. Anti diabetik. Inilah pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Jadi kita tidak lagi satu konvensional, tidak lagi yang ngalu, tapi harus kita belajar sama-sama. Saya ingin membawa ke arah sana. Yuk kita selesaikan. Selesaikan semua permasalahan itu. Dengan seperti yang tadi kita bicarakan sama-sama. Artinya, kita tidak akan pernah kehilangan kesempatan, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian juga sama, akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk kapanpun untuk bisa menyelesaikan teman-teman kita yang sakit diabetes. Demikian juga dengan, ini sederhana. Kita hanya berbicaranya, sekali lagi, kita hanya berbicaranya punya kolagen patch, seolah-olah kecantikan, seolah-olah bicara kolagen. Tapi ingat di sana ada koenzim Q10. Di sana ada madu yang dahsyat sekali untuk diabetes. Di sana ada antioksidan, vitamin E-nya. Di sana ada ginseng. Sama, hanya ditempelkan di muka kita, tapi diabetes sudah mendapatkan manfaat. Komplikasi pasti akan teratasi. Bapak Ibu sekalian, itu yang disampaikan lagi supaya kita forum diskusinya menarik. Saya kembalikan kepada Pak Julius. Silakan Pak Julius. Oke teman-teman, jadi luar biasa pada malam hari ini, sangat cepat ritmenya, tapi saya merasa ditunjukkan jalan oleh dokter. Bahkan sampai Google itu semua ada di handphone Anda, produk-produk semua ada di handphone Anda, ada di kantor kita. Kalau teman-teman mengikuti 4 rangkaian atau 5 rangkaian Dokter Talk, pasti sudah pernah dibahas secara detail dari waktu ke waktu masing-masing ingredient. Dan pada malam hari ini siapa yang setuju bahwa dokter sudah menunjukkan jalan kita cara untuk sehat, cara kita untuk membantu orang di luar sana. Boleh ketikkan angka 7 teman-teman kalau Anda semangat dan juga mendapat pembelajaran pada malam hari ini. Dokter pengen lihat siapa saja yang belajar pada malam hari ini. Ada 534, tolong ketikkan angka 7 teman-teman. Wow, ya? Luar biasa. Oke, coba kita lihat siapa saja yang pada malam hari ini mendapat pencerahan. Dan ilmu baru akan bermanfaat ketika itu dilakukan di lapangan. Untuk diri Anda, untuk keluarga Anda, dan untuk sahabat, kerabat, dan di luar sana belum banyak yang tahu soal transdermal ini. Dari 10 yang ditanya, saya yakin 9 belum dengar atau bahkan 10-10-nya belum dengar. Maka jadilah pembawa solusi kepada teman-teman. Oh, ternyata banyak sekali dokter. Nah, teman-teman kita masih punya waktu kurang lebih 30 menit. Kita boleh optimalkan dokter untuk melanjutkan pertanyaan? Yes, kita diskusikan lagi supaya teman-teman bisa memahami pola pikirnya. Silakan teman-teman sekalian. Ya. Dokter, selain pertanyaan ada juga yang mengakui bahwa Pak Theo Toda dari Kupang mengatakan terima kasih sekali dokter atas pencerahannya yang sangat luar biasa ini. Amin. Saya kira jadi tidak semua hanya bertanya tapi juga mengucapkan terima kasih. Nah, saya udah lama nggak ke Kupang, saya pengen lagi ke Kupang lagi, pengen ke ND, pengen ke Atambua, aduh luar biasa di sana. Nah, ini para leader-leader di Kupang, silakan persiapkan teman-teman Anda untuk bisa menyambut kedatangan dokter.
ada Pak Kornel, ada Pak Yorim, dan lain sebagainya. Banyak teman-teman di sana. Dokter siap untuk mendarat untuk berbagi solusi di sana. Dan pasti dokter ya kalau ketemu langsung menjadi kerinduan yang sangat luar biasa karena ada emosionalnya di sana. Ketemu langsung dengan Dokter Setio. Kita doakan situasi makin membaik. Saya lanjutkan pertanyaan Ibu Lucy Surabaya. Dokter, kakak saya, sepupu saya itu kena diabetes dan sekarang tubuhnya sangat kurus. Kakinya bengkak dan kakak sepupunya juga asam urat. Jadi ada 2 orang nih dok, diabetes dan asam urat. Beliau tidak sampai insulin tetapi konsumsi obat kimia yang sangat banyak. Bagaimana solusinya agar sepupu lepas dari obat kimia, tapi dia masih kurang kurang yakin dengan pendekatan herbal. Nah, ini salah satu tantangan kita. Ya, betul Pak Yulius. Jadi itu yang saya katakan dari awal. Buat yang sudah minum obat dari waktu ke waktu setiap hari, bulan depan juga mengalami yang sama. Dan ternyata tidak ada perbaikan. Tolong mulai dari sekarang. Sekali lagi, tolong mulai dari sekarang. Dipikir ulang. Sekali lagi, dipikir ulang. Jangan kalau tadi bicaranya tidak percaya dengan herbal, itu salah besar. Karena dari dulu yang namanya daun, akar, simplicia itu dipakai. Belum ada obat. Obat itu umurnya baru kemarin. Sekali lagi, industri obat itu, industri farmasi itu baru kemarin. Oke, sekarang kita bicaranya revolusi Prancis lah dengan revolusi industri. Itu baru ada. Tapi herbal, daun, buah, coba pikirkan sekarang. Seluruh Alkitab sekarang bicaranya seluruh Alkitab, jangan bicara cuma Muslim dengan Al-Qur'annya ya. Di sana ditulis loh, pisang ditulis, ketimun ditulis, kurma tadi saya sudah sampaikan. Semua buah ditulis di sana. Artinya apa berarti? Termasuk di dalamnya herbal. Jadi mohon maaf sekarang, kalau tidak percaya dengan herbal, yuk kita punya Google. Herbal mana yang tidak dipercayai? Sekarang bicara jangan usah jauh-jauh lah, jahe lah, kita sudah terbiasa dengan jahe, minum jahe, minum jahe, minum jahe. Tapi cuma sekedar minum karena tidak punya keyakinan bahwa jahe bisa menyelesaikan obat. Balik lagi ke Google tadi. Cari jahe, cari Wikipedia, oh ternyata gingerbread officinale. Ketemu nama latinnya, efektif tidak untuk diabetes? Benefit gingerbread officinale untuk diabetes. Cari PDF-nya, cari fotonya, bukan cari kata si orang ini bicaranya begini, bukan. Cari literaturnya, cari dasar ilmiahnya. Ketika kita sadar di sana, oh ternyata jahe luar biasa. Dan jahe ada di Slim Science. Jahe ada di produk One More. Ketika kita bicara ginseng, hal yang sama. Ketika kita bicara teh hijau, hal yang sama. Cek semuanya. Garcinia Cambogia, guarana. Itu akan melengket sama kita. Oh, ternyata bukan obat, tapi bisa menyelesaikan diabetes. Nah, lalu bagaimana caranya sekarang dengan minum obat? Ketika takut, saya tidak akan menganjurkan untuk stop total. Meskipun itu tidak ada gunanya. Silakan. Mau yang disuntik silakan. Tapi tolong rubah. Stop total makanan yang mengandung lemak dan kolesterol. Apalagi tadi udah diskusinya ada asam urat. Pasti akan mengikuti dengan asam urat. Yang kasusnya terdeteksi dalam gula darahnya, dalam darahnya ada asam urat yang tinggi, itu tinggal nunggu waktu, bentar lagi diabetes, bentar lagi stroke, bentar lagi batu empedu, bentar lagi batu ginjal yang kita sudah bicarakan kemarin. Kenapa? Karena sama, dasarnya adalah dari makanan itu. Tapi ketika saya sodorkan sekarang buah, ternyata buah adalah obat, ayo kita berpikir yuk. Ayo kita berpikir sekali lagi. Buah itu adalah obat ternyata. Hari ini kita bicara buah A, obat. Dari mulai belimbing, dari mulai nanas, duren, rambutan, sawo. Cek semuanya. Sekali lagi, cek di Google dan cari literaturnya. Dan itu dahsyat buat kita semua. Jadi, silahkan minum obat, tapi kurangi dosisnya. Karena kita sudah merubah pola kita. Olahraga harus. Produk One More digunakan, tempelkan, manfaatkan produk itu, manfaatkan teknologi yang dititipkan oleh One More untuk kita semua. Mudah-mudahan menjawab Pak Julius
Silakan. Terima kasih dok. Dan tadi dokter mengingatkan bahwa semuanya berawal dari pembuluh darah dan syaraf ya. Dan tadi waktu dokter memperlihatkan materi presentasi, di mana semua organ-organ tubuh kita ini semuanya adalah pembuluh darahnya itu sangat vital. Gitu. Dan teman-teman silahkan nanti pelajari lagi soal produk-produk kita, ingredientnya di slide di Dokter Talk sebelumnya. Nanti bisa cari di YouTube pasti akan dapat. Kita pernah bicara soal ginjal, kita pernah bicara soal jantung, kita pernah bicara soal cancer, semuanya, dan di situ dokter Setia membahas lebih detail daripada malam ini untuk setiap ingredient dan manfaatnya. Karena diandaikan di sini semua adalah teman-teman yang sudah lama, jadi agak cepat gini ya. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya dok, dari Ibu Listi Istiana atau Listiana dari Nganjuk. Bagaimana cara mengobati diabetes, tapi khususnya yang sudah sampai menyerang ke organ kelelakiannya. Nah, ini sebenarnya sih sebenarnya dokter sudah menjawab, tapi kelihatannya kalau sampai ke situ, ini kepentingan banyak orang, dok. Dan kemarin waktu di Istanbul, saya bertemu dengan Ibu Paulina, yang suaminya itu sudah 7 tahun kena diabetes, dan 2 tahun terakhir buta, dan berikut, mohon maaf, ini saya sebut juga, kemampuan untuk keharmonisan rumah tangga, ereksinya terganggu, dan puji Tuhan sudah terbantu, tersembuhkan, atau sangat perbaikan dalam bentuk matanya makin bisa melihat, dan juga semakin bisa berhubungan suami istri. Sudah sorry, tadi ada yang kepencet ya. Silakan dokter untuk menjawab. Baik, jadi sekali lagi tadi udah disyaratkan sama Pak Julius, pembuluh darah. Ketika ada gangguan pembuluh darah, seluruh tubuh akan mengalami gangguan, termasuk organ reproduksi, luar. Jadi tidak akan pernah satu tempat. Diabetes, sekarang mau disebut apa? Rajanya penyakit dan lain sebagainya, silahkan. Tapi memang kondisinya seperti itu. Mata akan terjadi kebutaan atau gangguan mata, pandangan, penglihatan. Demikian juga dengan ginjal, demikian juga dengan organ reproduksi. Jadi bagaimana menyelesaikannya? Konteksnya rubah semua pola makannya. Coret semua. Coret, ganti buah sayur, ubi-ubian, kacang-kacangan, biji-bijian. Itu dahsyat luar biasa. Setelah itu manfaatkan seluruh produk, apalagi sekarang kita bicara kejantanan pada pria. One More sudah terpikir dengan baik dan isinya sama yang kita diskusikan sekarang. Isinya sama yang kita diskusikan. Apa sih isinya sekarang? Ternyata ginger, ternyata ginseng. Di sana sudah disediakan Gentleman Night. Jadi produk lain dipakai, tempelkan juga di selangkangan, tempelkan dengan Gentleman Night. Pria. Pada wanita, Ladies Night. Tempelkan Ladies Night. Aduh, bangga banget sekarang. Pak Julius nempel katakanlah di belakang, di leher, di satu sisi yang bisa kelihatan sama orang. Tapi khusus untuk Ladies Night, itu kita tidak terlihatan loh. Tidak perlu selalu harus di leher, tapi bisa di selangkangan kita dan seolah-olah, tapi hasilnya dahsyat. Dan segera obat dikurangi. Obat apapun termasuk suntikan insulin dikurangi. Jadi nanti kita akan sadar ternyata yang menyelesaikan bukan itu. Yang menyelesaikan adalah pola kita berpikir yang berbeda. Dari mulai Google kita ada, kita cari, keyakinan kita naikkan. Kita harus punya keyakinan yang kuat bahwa yang menyelesaikan adalah diri sendiri, bukan Pak Julius, bukan Dr. Setio, bukan Google, tapi diri sendiri. Carilah keyakinan itu dan mintalah sama Yang Maha Penyembuh agar tidak lagi diabetes. Hentikan obat atau kurangi obat seterusnya, dan kemudian rubah pola kita. Olahraga teratur, gunakan produk, olahraga teratur, minta doanya lagi. Selalu positif. Akan disembuhkan, akan terbebas daripada diabetes. Demikian, kita tidak akan pernah menikmati lagi pahitnya diabetes. Saya tidak ingin pernah ada laporan lagi pahit diabetes itu, tapi betul-betul tidak ada diabetes sama sekali. Silakan Pak Julius, terima kasih. Terima kasih banyak dok. Ini pengobatan pendekatan holistik dari pola pikir kita, asupan pola pikir, asupan juga akan mempengaruhi tindakan kita. Pola pikir, pola tindakan kita, gaya hidup, lalu dibantu dengan produk-produk yang luar biasa, insya Allah kita semua akan menjadi menuju komunitas yang sehat, dokter.
Ya. Amin, amin, Dan amin. semua mulai dari diri sendiri. Terima kasih, Dok. Boleh saya lanjutkan lagi, Dok, ya? Silakan, silakan Pak Jadi, Julius. Dengan senang malam hati. hari ini banyak sekali yang bertanya dan mudah-mudahan dari pertanyaan yang disampaikan teman-teman itu bisa kita belajar. Dan ini dari Pak Surihin dari Tangerang. Ini, Dok, ibu saya sakit diabetes, dulunya gemuk dan sekarang badannya sangat kurus. Oke. Nah, kira-kira harus saya tangani lebih awal. Saya dengan seperti apa yang paling dari 10 produk itu apa yang paling utama dipakai dulu, Dok? Karena belum semuanya kita punya kemampuan untuk langsung kombinasi full. Yes, Ini saya pertanyaan setuju banget. realistis, Dok. Ya, saya setuju banget tidak semua produk atau tidak mengikuti kombinasi. Saya setuju banget. Tapi tolong awalnya bukan dari sisi produk. Urutan pertamanya adalah rubah pola makannya. Rubah pola makannya lagi sekarang adalah buah, ubi, sayur, kacang-kacangan, biji-bijian. Itu dulu yang pertama. Yang kedua. 1-2 itu dulu lakukan. Yang ketiganya, kalau kita punya PNG doang, alhamdulillah, itu pun sudah menyelesaikan. Yuk kita lihat sama-sama, hanya dengan PNG saja bisa menyelesaikan. Aduh dok, saya nggak punya PNG, yang saya punya cuma Omevia. Tempelkan Omevia. Saya punya cuma Slim saya, tempelkan Slim saya. Tapi urutan pertama, urutan kedua, itu sudah sangat-sangat berubah. Mudah-mudahan terinspirasi buat teman-teman semua. Ya. Mudah-mudahan Pak Selihin dan juga teman-teman semua, kalau saya sangat terinspirasi. Jadi tidak ada halangan untuk memulai, karena semua mulai dari diri kita sendiri, pola pikir dan juga sampai obat produk itu terakhir. Ya. Dan punyanya apa itu dipakai dengan penuh rasa syukur. Lalu berikutnya lagi dari Pak Hilman Bandung, ini dokter mau bertanya, bagaimana cara mengatasi terkena penyakit diabetes ini selain dengan gaya hidup kita zaman sekarang yang kadang makanannya tidak terjaga, tapi juga ada faktor keturunan. Nah, seberapa banyak sebenarnya antara pola hidup yang sekarang dengan keturunan itu menyumbang, mengkontribusi terjadinya diabetes? Di buku The Chinese Study tertulis rapi banget bahwa faktor keturunan tidak menyebabkan penyakit dengan sendirinya. Sekali lagi, genetik tidak akan menimbulkan penyakit dengan sendirinya. Jadi tidak satu faktor, tidak berdiri satu. Justru yang memegang peranan adalah makanan. Ketika makanannya jelek, ketika pola makannya jelek, tanpa genetik pun, tanpa faktor keturunan pun orang itu kena diabetes. Jadi, ketika sudah ada faktor keturunan, ayah saya, nenek saya, atau di atasnya ada yang diabetes, maka itu sudah harus jelas-jelas harus betul-betul sudah peringatan keras. Karena apa? Karena diabetes akan disertai oleh yang bersangkutan. Atau dominan sekali akan terjadi diabetes. Maka apa yang harus dilakukan? Balik lagi ke yang tadi. Supaya tidak kena diabetes, kolesterol, lemak, stop. Buah, sayur, ubi, kacang, biji-bijian, itu prioritas. Sekarang punya produk apa? Ingat ya, produk One More bukan untuk menyembuhkan saja loh. Produk One More supaya orang tidak kena diabetes. Jadi ketika faktor keturunan sudah ada, maka supaya tidak diabetes, gunakan produk One More. Ketika dia perempuan, Ladies Night. Ketika dia laki-laki, Gentleman Night. Ketika dia punya Omevia, kombinasikan. Ketika dia punya Melatonin Plus, kombinasikan. Maka tidak ada satupun orang yang kena diabetes. Itu yang harus kita pikirkan baik-baik, Bapak-Ibu sekalian. Jangan nunggu diabetes dulu. Meskipun ada faktor keturunan. Atau terbalik, oh saya tidak punya keturunan diabetes. Maka saya tidak bisa sama sekali. Pasti akan diabetes. Karena diabetes disebabkan oleh makanan kita. Diabetes pikiran kita. Demikian Pak Julius, ini sudah luar biasa 537 orang yang masuk. Saya sangat bangga banget. Ya, oke, dan semua masih semangat dok ini dok. Pertanyaan masih muncul terus, saya boleh lanjutkan ya, mohon izin ya. Silakan dengan senang hati. Ini dari Yangti dari Semarang. Dok, saya sudah menggunakan PNG secara rutin tanpa putus, pakai juga B12 Slim Style. Tapi gula darah saya tetap tinggi dok, 500, ukurannya 500. Tapi saya tidak lemes, tapi sekarang ini agak membingungkan. Sekarang masih 300-an. Tapi kondisi badan tetap oke, tetap biasa saja. Nah, sebelum mengenal One More pernah 300 dan mata agak kabur. Tapi sekarang cek darah tinggi tetap lumayan tinggi tapi tanpa gejala. Lalu saya tahun lalu mulai
minum obat anti nyeri dan anti radang hampir setahun. Nah, kata dokter, obat kimia ini mengganggu hormon di liver sehingga menimbulkan diabetes. Nah, ini dia menganalisa, men-sharingkan hasil konsultasi dia. Baik, terima kasih. Pak Julius, saya kembalikan lagi ke manfaat yang sudah diterima sebetulnya. Manfaat yang sudah terima dari produk Farmor itu sudah jelas. Kenapa tidak selesai? Karena urutan satunya tidak dilakukan. Berubah pola makannya. Stop total lemak dan kolesterol. Makanannya harus buah, harus sayur, harus ubi-ubian, harus kacang-kacangan. Itu yang harus ditekankan. Coba kita pilih, harus jus-jus. Saya bicara apa sekarang? Suka dengan duren, silahkan setiap hari dengan duren. Ini jadi paradoks sekali. Karena ini akan menyembuhkan sama sekali. Ketika itu tekanan darah akan turun. Oh, duren kan nanti menaikkan tekanan darah. Salah besar. Sekali lagi salah besar di sana. Yuk kita diskusikan lagi sekarang. Diabetes itu ternyata, duren itu ternyata luar biasa. Nangka itu ternyata luar biasa. Any kind of fruit aromatik yang betul-betul aromanya cempedak dan lain sebagainya. Ternyata itu luar biasa untuk obat. Dan kita jarang sekali yang menikmati itu untuk obat. Menikmatinya betul-betul untuk kepuasan saja. Jadi berbeda. Makanya saya harus berubah ke sana. Jadi sekali lagi, kenapa tidak turun tekanan darahnya? Karena tidak merubah. Ingatkan lagi olahraga. Naikkan olahraganya. Kalau saya udah olahraga, kurang. Sekali lagi kurang, apalagi tidak olahraga. Demikian juga dengan istirahat. Demikian juga dengan positive thinking kita. Bangkitkan spiritual kita. Bangkitkan kedekatan kita dengan Yang Maha Penyembuh. Total semua diabetesnya selesai. Hipertensinya tidak ada lagi. Yuk kita sepakati sekarang. Buat yang ada yang bertanya atau yang bermasalah, yuk kita ikutin diskusi mulai hari ini dan 15 hari ke depan, Pak Julius. 15 hari ke depan harus berubah total. Sekali lagi, harus berubah total dan hasilnya harus signifikan. Gula darah harus tidak ada lagi di atas normal, kemudian tekanan darah juga tidak boleh ada di atas normal dengan waktu 15 hari. Rubah semuanya apa yang kita sampaikan. Ini udah 547 Pak Ilis, teman-teman kita semua. Mudah-mudahan menjawab. Kita lanjut diskusinya, silakan Pak Ilis. Oke, terima kasih dokter. Semoga kita semua 500 orang 547 ini jadi agen perubahan. Agen perubahan untuk yang lain. Betul, saya sangat berharap sekali. Betul. Dan mulai di masa-masa bulan puasa ini sangat bagus untuk kita meneruskan dengan gaya hidup sehat. Karena perlu 3 langkah ya dok ya. Stop makanan semua kolesterol dan lemak. Ubah menjadi makanannya itu diperbanyak, dominannya adalah sayur, buah, dan ubi-ubian, lalu baru menggunakan produk. Kalau hanya menemukan menggunakan salah satunya, pasti belum sempurna. Harus perlu 3 langkah itu. Luar biasa dok, boleh saya catat, dan ini menjadi tantangan buat kita teman-teman. Mulai hari ini kita diskusi, tapi kita juga lakukan. Karena ilmunya kalau tidak... Setuju. Ini juga sebenarnya tohokan buat saya. Tadi dokter sudah mengirimkan artikel jam 6 sore itu soal durian dan rambutan, saya akan segera cari nanti untuk memperbanyak stok buah dan sayur di rumah saya. Terima kasih dok. Nah, ini ada dari Pak Afrizal nih. Pak Afrizal ngasih komentar, dokter melarang makan duren dan nangka karena akan menjadi diabetes. Ini harus dikoreksi lagi sekali lagi. Cari buah nangka dan manfaatnya seperti apa untuk diabetes. Jangan hanya dari kata dokternya. Atau tanya dulu dokternya diabetes atau tidak. Halo, kalau sampai dia bisa menjawab dokternya tidak diabetes, saya setuju banget. Tapi kalau dokternya diabetes, jangan pernah mendengar orang yang sakit diabetes, terus kemudian kita akan berguru ke orang yang diabetes. Percuma, kita tidak akan menyelesaikan. Baik, Pak Julius. Thank you. Jadi, gitu Pak Rizal ya, dan Dokter Setio di sini tidak hanya sekali 2 kali menyampaikan bukti-bukti keilmuan berdasarkan riset-riset yang jurnal-jurnal internasional. Jadi terima kasih dokter, kita percaya nanti kita punya lebih banyak makan buah. Oke. Dari Bu Eni, ini tidak berkaitan ke dokter, tapi berkaitan dengan materi. Saya bacakan sebentar. Bu Eni Metro Lampung, kami butuh rekam ulang materi penjelasan dari dokter, sehingga kami bisa memantapkan pasien dengan pengobatan, dia tanda kutip pengobatan One More akan lebih memasyarakatkan. Bu Eni, silahkan di Google, di YouTube, cari Dokter Talk, nanti mudah-mudahan sampai juga di beberapa teman-teman sudah men-sharingkan dari rekaman-rekaman dari acara-acara kita. Yes. Nanti kalau tidak ada bisa hubungin saya. Lalu dari Pak Yosep Prihantoro dari Solo.
pernah saya baca sebuah artikel, Dok, yang mengatakan bahwa orang diabetes itu karena kurangnya minum atau kurangnya konsumsi kalium. Nah, apa hubungannya diabetes dengan kalium, Dok? Minta tolong dijelaskan. Jangan berbicara di satu sisi, seperti yang tadi genetika. Berbicara dengan kalium juga sama. Ketika orang hanya memanfaatkan kalium, tidak akan pernah selesai. Tidak akan pernah selesai sekarang. Oke, sekarang kita bicaranya kekurangan kalium atau kelebihan kalium. Kadang-kadang dua kontroversi. Ketika itu diperbaiki, orang tetap diabetes. Dikasih suplemen yang mengandung kalium pun sama. Akan diabetes, diabetes tetap berjalan. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Jadi tidak ke arah sana, karena itu sekarang mau bicaranya kalium. Apa namanya? Trace element atau elektrolit termasuk di dalamnya kalium itu bukan cuman kalium dalam tubuh kita. Sekali lagi, bukan cuman kalium. Ada natrium, ada klorida, ada magnesium, ada semua unsur trace element yang diperlukan. Jadi kalau bicara cuma satu faktor, it's nothing. Gak ada gunanya kita diskusi sederhana ke arah sana. Tapi yang paling perlu adalah stop. Stop total makanan yang mengandung lemak dan kolesterol. Kemudian manfaatkan kalium yang ada di buah, kalium yang ada di sayur, kalium yang ada di ubi-ubi. Itu dahsyat, Pak. Gak perlu kita khawatiran lagi. Demikian juga dengan tadi, apalagi tadi disyaratkan sama Bu Ana. Farmasi, kurir, dan lain sebagainya. Karena nantinya pasti akan melarang herbal. Pasti akan melarang herbal. Justru kita sekarang punya komunitas yang kuat. One More, satu komunitas yang kuat. Kita yang harus menyampaikan. Judulnya apa sih? Herbalnya apa sih sebetulnya? Apakah Garcinia Kamboja disebut herbal dengan buah itu? Kan berbeda sekarang. Yang kita diskusikan bukan cuma herbal asal-asalan, tapi ini adalah transdermal dari System. PETS. Satu high-tech. Teknologinya bukan sederhana. Ketika berbicara di herbal, ya mungkin kita cuma ngambil jahe, ngambil kemudian diparut dan lain sebagainya, atau diiris-iris. Itu berbicara di herbal. Itu pun sudah efektif. Kapan lagi dengan transdermal dari System? Jadi banyak sekali hal-hal yang harusnya kita jauh sekali. Kita harus berpikir sekarang berbeda. Sekali lagi berbeda banget. Produk tidak ada debat di sana. Ya, manfaatkan produk itu karena akan luar biasa untuk mendapatkan hasilnya. Demikian Pak Julius untuk kalium. Ya. Oke, terima kasih. Ini ada kabar gembira, Dok. Kabar gembira dari Pak Asri Tawang. Dia memberikan testimoni. Ini seorang sudah keluar dari kepahitan. Atau sudah melihat pencerahan. Gula darah saya awalnya 450, alhamdulillah tes terakhir sudah 149. Produk PNG dan semua produk kombinasi sudah saya gunakan kecuali Ladies Night. Ini kabar gembira. Jadi artinya apa yang disampaikan dokter itu sudah bermanfaat, sudah bukan hanya baru akan tapi sudah dinikmati manfaatnya. Terima kasih sharingnya Pak Asri atau Pak Asri ya, karena dia tidak pakai Ladies Night. Oke. Terima kasih. Lalu masih kita punya waktu sekitar 10 menit, Dok. Saya boleh 2 pertanyaan lagi ya sebelum nanti closing statement dari dokter? Siap, Pak. Oke. Ini dari saya Juju dari Tegal. Mau bertanya, dokter, kalau ibu hamil terlanjur kena DM, apa bisa produk One More dipakai? Jadi ini kaitannya pertanyaan di lapangan ya. Lalu yang kedua, kalau sudah terlanjur kena DM, apa sebaiknya stop obat-obatan kimia dan perlahan-lahan beralih pada produk One More? Yang pertanyaan kedua saya kira tadi sudah dijawab. Betul. Tapi yang pertanyaan pertama, yang ibu sama, hamil tapi kena DM. Pada prinsipnya sama. Jadi diabetes pada kehamilan berbeda. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, diabetes pada kehamilan yang tadinya tidak hamil itu tidak diabetes. Tiba-tiba ketika masuk periode kehamilan, maka dia muncul diabetesnya. Itu adalah diabetes pada kehamilan. Intinya itu adalah satu perubahan. Darah mengalami perubahan, hormonal mengalami perubahan, maka terdeteksilah diabetes. Sehingga terjadi adanya kehamilan dengan bayi yang sangat raksasa atau besar, giant baby. Itu adalah diabetes pada kehamilan. Bagaimana konteksnya? Sama prinsipnya. Bagaimana mungkin si baby itu bisa besar, sekali lagi bisa besar, bukan cuma diabetesnya saja, makannya sendiri kan berbeda. Ingat ya, kita sama-sama diajarkan ketika hamil boleh tidak berpuasa.
Bisa diterima ya? Boleh tidak berpuasa. Artinya apa? Karena ingin fokusnya pada baby. Tapi sekarang berbalik lagi sekarang. Seorang ibu diabetes, seorang ibu hamil kemudian terjadi diabetes, menghindari untuk babynya untuk tidak jadi giant. Jalan keluarnya apa? Puasa. Bisa diterima sekarang Bapak-Ibu sekalian. Ketika orang berpuasa, nah berpuasa adalah bukan medis. Ingat lagi ya, berpuasa adalah bukan BPJS, berpuasa adalah bukan ABCD. Berpuasa adalah kita. Berpuasa adalah alternatif. Maka ketika produk One More ditempelkan kepada wanita hamil, yang diperlukan, yang paling perlu diskusi dulu. Diskusikan dengan dokter, saya punya produk isinya jahe dan lain sebagainya. Delivery-nya secara PET, secara delivery transdermal delivery system. Itu akan bisa dimanfaatkan. Lalu apa patokannya? Kontrol kehamilan 9 bulan. Maka ketika digunakan dimanfaatkan produk dengan penuh kehati-hatian karena konsultasi dengan dokter, baik omega-nya, melatoninnya, PNG dan seterusnya. Kemudian gula darahnya seperti apa? Pertumbuhan baby yang dikhawatirkan menjadi giant seperti apa? Itu akan terpantau karena ingat ya, bulan pertama 1 bulan sekali, nanti mendekati lagi 2 minggu sekali dipantau. Ketika pemantauan itu terjadi, maka aman sekali pada kehamilan, aman sekali pada ibu hamilnya. Ketika selesai persalinan, diabetes akan hilang dengan sendirinya. Kita sama-sama punya doa sehingga tidak akan ada kekhawatiran dengan sakit. Tidak ada kontraindikasi karena bukan obat. Kalau obat akan tertulis, obat ini tidak boleh pada trimester pertama, obat ini tidak boleh pada trimester ketiga, itu adalah obat. We are not talking about obat, tapi kita bicara mengenai nutrisi yang istimewa yang dititipkan melalui transdermal delivery system diproduksi oleh One More. Kita bicaranya nutrisi yang akan membantu kasus apapun untuk bisa menyelesaikan dan bisa memantau satu persatu. Hasilnya kita sama-sama bisa lihat. Apalagi testimoni sudah menunjukkan sedemikian rupa, berarti gula darah akan mengalami penurunan. Gula darah cuma satu faktor doang. Perjalanan berikutnya akan terjadi lagi. Apalagi setelah kehamilan, setelah persalinan selesai, orangnya diabetes, itu akan jauh lebih parah lagi. Saya tidak ingin ada kesana. Selesai persalinan, diabetes harus tidak ada. Dan kita menjalankan diskusi. Perbanyak makan buah, buah, dan itu akan sehat untuk baby kita. Demikian Pak Julius, saya kembalikan kepada forum. Oke, terima kasih banyak Dok. Pertanyaan sekarang berikutnya dari Bu BD, itu Bu Bidan Ita dari Batam. 2 hari yang lalu Dok, saya masuk rumah sakit dengan DM, gula darah saya 500, tidak terdeteksi oleh alat, dan HB-nya 7,5, lalu golongan darah saya A. Menurut pemeriksaan setempat sudah merambat ke jantung dan ginjal. Dan sekarang sedang jalani transfusi darah. Mohon pencerahan dari dokter. Ini sudah kasus yang complicated, Pak. Sekali lagi, jantung sudah terkena, ginjal sudah gagal ginjal karena sudah mengalami suatu anemia, produksi sel darah merah juga mengalami pengurangan. Ini complicated, sudah sangat complicated. Dan target kita harus segera mungkin menyelesaikan kasus seperti ini. Segera selesaikan. Kebetulan sekarang kita dilakukan di rumah sakit, secara kebetulan maka kita ikutin semua rumah sakit, tapi yang kita diskusikan juga dijalankan. Ini kuncinya sekarang. Yang kita diskusikan sekarang kita jalankan. Berubah pola makannya, tidak makan lagi lemak, tidak makan kolesterol, coret ya. Seluruh buah yang tadi kita diskusikan itu tidak mengandung 1 tetes pun kolesterol. Coba bisa dibayangkan sekarang. Seluruh buah yang akan nanti kita simak sama-sama, yang tadi disampaikan saja tidak ada 1 tetes pun kolesterol. Jadi betul-betul kita mengikuti stop total kolesterol. Itu adalah buah. Perjalanan keduanya. Perjalanan ketiga silahkan manfaatkan produk dari One More. Tidak ada kekeliruan ya. Saya harap nanti entah seperti apa. Yang ladies night mau coba-coba pakai yang gentleman. Yang laki-laki mau coba yang ladies. So, silahkan lakukan itu dan sampaikan testimoninya ke saya seperti apa. Atau dua-duanya dipakai. Atau dua-duanya dipakai. Ini juga akan menarik. Karena berbicaranya tidak hanya sekedar berbicara, sekali lagi, tidak hanya sekedar berbicara ini untuk kelompok ladies, ini untuk kelompok pria. Karena bicaranya nutrisi yang berbeda. Di sini ada A, di sini ada B. Maka manfaatkan secara keseluruhan. Itu akan jauh lebih dahsyat lagi. Luar biasa Pak Julius, saya senang banget, saya semangat, makanya ini yang saya ingin transfer ke teman-teman. Amin, amin. Silakan. Terima kasih.
sebenarnya tadi pertanyaan dari Dokter Bidan Ita ternyata menanyakan ke saudaranya, bukan Bidan Ita yang terkena problem. Lalu Oke, pertanyaan berikutnya adalah, bolehkah saya memberikannya beliau ketika beliau masih di rumah sakit? Ini nggak ada hampir sama masalah. dengan pertanyaan Bu Arani ya. Ya, saya Ya, kira tidak masalah karena tidak ada kita kan masalah. bukan Kita masuk ke kita kita hanya mulut. bilang sama dokternya, kecuali di ICU mungkin pemantauannya akan lebih. Tapi kalau di ruang rawat biasa, tempelkan PNG, tempelkan Omevia. Toh hanya koyo. Ingat ya kalimatnya ya. Kalau orang melihat cuma koyo, tapi di sana tidak bicara koyo, di sana bicaranya adalah Tidak bicara koyo transdermal ya. nervous system. Yang dahsyat, yang teknologinya berbeda dengan koyo-koyo yang dibicarakan secara umum. Ya. Mudah-mudahan ini akan bisa memberikan isyarat. Pak Oke. Yuri, terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin saya juga sedikit berbagi untuk Bu Ita dan juga Bu Arini. Februari lalu saya kan sekeluarga itu memang kena COVID, Dok ya. Dan Oke. saya memanggil dokter ke rumah dan dia menganjurkan saya pakai vitamin D. Lalu saya sampaikan, Dok, di rumah ada ini, ada dekamin, dan ini adalah, apa itu Pak Julius? Oh, ini vitamin dari bentuk dalam D3 dan dengan teknologi transdermal. Dia malah kaget. Sudah ada di Indonesia. Nah, kesempatan saya cerita, ternyata dokternya sangat open mind dan sangat menganjurkan, dan puji Tuhan, syukur alhamdulillah, dalam waktu 3-4 hari dengan bantuan beberapa PNG, dan ini kami sudah bebas. Jadi ada dokter yang open mind, ada dokter yang masih belum tahu. Nah, kewajiban kita untuk memperkenalkan dengan forum ini. Karena forum Yes. ini sangat keilmuan, yang disampaikan Dokter Setio ini berbasis, ya kalau istilah Dokter Fadli dan juga Pak Profesor Kintoko, ini keilmuan, karena banyak jurnal-jurnal disampaikan, dan bukan jurnal ecek-ecek, tapi jurnal nasional, internasional. Oke. Pertanyaan terakhir, Dok, sudah jam Siap. 10.55. Ternyata cepat Siap. sekali ini. Padahal kita sudah ngebut ngomongnya ya, dari Mata sih Karanganyar. Ini Dok, penderita diabetes awalnya pakai produk PNG, merasa Oke. nyaman dan merasa lebih baik. Tiba-tiba suatu hari badannya menjadi lemas. Nah, ini kira-kira kenapa? Tapi ini tidak terlalu komplit ini. Karena balik lagi Pertanyaan. diabetesnya belum selesai, Pak Julius. Ketika diabetesnya belum selesai, kita tidak bisa bersandar dengan PNG, kita tidak bisa bersandar dengan satu sisi. Karena kita harus diskusikan lagi apa yang dimakan sama dia. Ketika yang dimakannya kejelekan, maka diabetes akan tidak selesai, maka dia akan lemas. PNG jadi dinegatifkan. PNG akhirnya tidak menyelesaikan. Itu tidak boleh terjadi sama kita semua. Saya senang sekali Bu Arani, Bu siapa nih? Aduh, saya senang sekali dari tadi saya ngeliat di sini karena mengomentari dokter sekarang mulai pakai dengan one more-nya, dokter lebih mempercayai ke sana, farmasi demikian dan sebagainya. Ini saya senang sekali. Kenapa demikian? Karena kita harus berpikir yang berbeda. Ya, seluruh kehidupan yang terjadi di dunia industri farmasi itu betul-betul support luar biasa. Sehingga pasti farmasi tidak akan pernah runtuh sampai hari ini. Nah, kita tidak boleh masuk ke lingkungan di sana. Kita harus berbeda, kita selesaikan. Kasihan pasien itu. Kasihan pasien itu. Sekali lagi, kasihan pasien itu terus-terusan dengan obat, terus-terusan dengan obat. Tidak akan menyelesaikan sama sekali. Yuk kita rubah, anjurkan untuk merubah pola makannya, anjurkan untuk duren, anjurkan untuk rambutan. Sekarang musim apa? Sampaikan yang tidak, buah-buah yang tidak ada musimnya, konsumsi setiap saat, itu akan menyelesaikan kita semua. Dan One More sudah menyediakan produk yang lengkap. Silakan nikmati manfaatnya karena bukan obat. Sekali lagi bukan obat. We are talking about nutrition. Jadi kita tidak berbicara ke sana, kita bicara ingin menyelesaikan yang sakit. Demikian, Pak Julius, terima kasih banyak. Terima kasih banyak teman-teman. Ada banyak yang usul untuk diperpanjang. Tapi teman-teman, karena justru ini enaknya karena kita diskusi, karena ilmunya banyak. Bukan banyaknya yang penting, tapi apa yang ada yang kita cerna. Yes. Dokter sudah memberikan pemahaman-pemahaman basic, 3 langkah untuk menjadi sehat, di mana produk-produk One More menjadi tawaran solusi yang alternatif yang luar biasa dengan teknologinya yang terbaru. Kita di luar sana banyak herbal, tapi ini herbal yang didukung dengan teknologi based on research and development yang sangat kuat karena dari medical farmasi, dan semuanya dilengkapi dengan jurnal-jurnal. Mohon maaf bila belum terpuaskan, ada pertanyaan-pertanyaan yang terus terang sangat bagus, tapi saya tidak bisa angkat, dokter. Saya berharap nanti Ibu Mia, Mr. Yujit juga akan membuat supaya apa yang kita diskusikan ini, saya sudah berusaha mendokumentasi sebisa mungkin. Saya sudah sampaikan ke dokter, sudah masukkan dalam grup. Mudah-mudahan kalau dokter ada waktu, nanti ini akan kita sampaikan bagaimana cara mengolah lebih lanjut.
Betul, menjadi manajemen. Q&A, menjadi pertanyaan dan jawaban kita buat sama-sama. Siap, Pak Yes, Julius, terima karena kasih. sebelum teman-teman sebelum itu terjadi boleh mencari di YouTube, sudah ada rekaman dari teman-teman yang rajin untuk mengupload ulang, bisa Anda belajar di sana. Kalau belum ketemu juga nanti hubungin saya. Dokter, sampai izinkan saya sedikit untuk menyampaikan, jangan jadikan obat sebagai makanan, tapi jadikan makanan, khususnya buah-buahan, sayur-sayur, umbi-umbian, dan kacang-kacangan sebagai solusi kesehatan Anda. Terakhir, saya serahkan untuk dokter untuk memberikan closing statement, dokter. Terima kasih Pak Julius. Bapak Ibu sekalian, saya tidak harusnya seperti ini, jadi saya ingin belajar terus-terusan. Dan saya minta dengan sangat Bapak Ibu sekalian juga belajar yang sama. Jadi keyakinannya bukan karena kita diskusi, tapi keyakinan yang muncul dari diri sendiri. Baik keyakinan bagaimana menyelesaikan permasalahan kesehatan untuk diri sendiri, untuk orang lain, maupun keyakinan terhadap produk One More International. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman dan kita terus belajar. Terima kasih Pak Julius, senang sekali. Terima kasih banyak dokter. Dan saya Julius Widiantoro dari Jakarta, didukung oleh beberapa teman, ada Pak Prastyo dari Bogor, ada Pak Taufik dari Lombok, ada Dr. Herni dari Manado, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan kalau dalam menyampaikan dan memimpin acara sekitar 1,5 jam ini banyak kekurangan. Dan kalau ini satu yang baik, silakan Anda menjadi good promotor, mengajak teman, saudara, menyampaikan kabar baik ini supaya menjadi banyak orang yang mengalami sehat dan syukur sehat badan, sehat kantong, sehat pikiran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Setia, terima kasih banyak dan kita doakan semua yang berpuasa semuanya berjalan lancar dan Dr. Setia untuk masalah mobilnya juga segera terselesaikan. Amin, sehat. Karena saya merasa kaget sempat kemarin ada kecelakaan. Terima kasih, selamat malam. Saya ucapkan, saya mohon pamit. Mungkin Mas Pras bisa menyetelkan lagu yang membuat kita senantiasa semangat dan sehat mulai dari diri kita. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, selamat mempersiapkan sahur, teman-teman. Terima kasih, dokter. Sami-sami Pak Julius, sama-sama teman-teman. Acara ini tidak akan meriah dan berjalan dengan lancar. Membongkar keyakinan-keyakinan yang salah kita terhadap kesehatan. Berikan apresiasi yang meriah untuk seorang moderator kita, Bapak Julius Widiantoro, dengan mengetikkan angka 999. Terima kasih juga kepada Mas Pras, kepada Dr. Herni, juga kepada Pak Muhammad Taufik yang membantu sehingga pertanyaan-pertanyaan berjalan lancar dan efektif waktunya. Sekali lagi mohon maaf untuk teman-teman yang belum terjawab. Terima kasih. Ternyata kita harus ke jalan, robohkan setan yang berdiri mengangkang. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. 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 Penindasan serta kesewenang-wenangan, banyak lagi, teramat banyak untuk disebutkan. Oi, hentikan, jangan diteruskan. Kami muak dengan ketidakpastian dan keserakahan di jalanan. Kami sandarkan cita-cita, sebab di rumah tak ada lagi yang bisa dipercaya. Orang tua, pandanglah kami sebagai manusia.
bertanya, tolong kau jawab dengan cinta. Oh, oh. Penindasan serta kesewenang-wenangan, banyak lagi teramat banyak untuk disebutkan. Oi, hentikan, jangan diteruskan. Kami muak dengan ketidakpastian. Teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Mohon izin ruangan ini untuk saya tutup karena ada meeting lain berikutnya. Terima kasih, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, mohon izin untuk saya tutup ya.